Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran kelima. Anak-anak, mari kita murojaah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala alaihim dhairan ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah IPS. Kemudian ada seni, budaya, dan prakarya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Kemudian setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, Pak Guru harap kalian mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Baiklah anak-anakku, mari kita ke pembelajaran pertama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan 3 sedunia, atau dijuluki gajah putih, negara seribu pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Kita lanjutkan anak-anak. Kegiatan ekonomi di negara Asia Tenggara secara umum, ya. Negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam.
sesuai dengan kondisi geografisnya. Tadi sudah dibacakan mengenai kondisi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Nah, ini adalah contoh dari komoditas yang digambar adalah kelapa sawit. Ya, ini adalah salah satu komoditas mayoritas penduduk Indonesia, terutama di luar Jawa. Nah, ini adalah gambar ya pengeboran minyak lepas pantai. Ini adalah salah satu ciri khas pendapatan dari negara mana? Ya, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar negara Brunei Darussalam. Negara Brunei termasuk negara yang kaya ya, pendapatan per kapitanya cukup tinggi. Kemudian ada negara lagi yang pendapatan per kapitanya tinggi, yaitu negara mana? Singapura. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Seperti pada gambar ini kan jasa perhubungan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari komoditas negara Singapura. Bagaimana dengan negara ini? Ya, bagaimana kegiatan dengan negara-negara pada negara Laos? Negara Laos adalah dari sektor apa? Nanti kalian cari, aku sediakan tabelnya. Kemudian negara Vietnam, tadi sudah dijelaskan. Vietnam itu kondisi geografisnya hampir mirip dengan negara kita. Ya, berarti kegiatan ekonominya apa? Kemudian ada negara apa lagi? Kamboja ya, negara Kamboja. Ya, tadi sudah dijelaskan dari sektor apa. Kemudian ada negara Myanmar. Negara Myanmar ini salah satu, kalau Myanmar Utara iklimnya termasuk iklim subtropis yang kemarin sudah Pak Guru jelaskan. Nanti kalian cari ya bagaimana kegiatan ekonomi negara-negara ini. Mungkin ini pembelajaran IPS-nya yang bisa Pak Guru sampaikan ya. Kemudian kita ke merancang pembuatan patung. Kalian dulu sudah mencoba ya merancang pembuatan patung. Membuat contohnya misalkan dari plastisin, tanah liat, kemudian dari bahan-bahan yang dekat dengan kalian. Di sini ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung. Yang pertama adalah apa? Membuat sketsanya dulu. Misalkan kalian akan merancang patung. Apa? Dibuat sketsanya, gambar. Gambar itu secara garis besarnya bagaimana? Namanya sketsa ya. Membuat rancangan patung bunga, membuat rancangan patung buah. Kalian buat dulu sketsanya. Kemudian setelah itu memilih alat dan bahan yang sesuai. Ketika kalian membuat patung bunga atau patung buah, kemudian kalian memilih alatnya dan bahannya yang sesuai. Seperti pada gambar itu alatnya kucir ya, bahannya berarti tanah liat misalkan. Itu kalian harus buat sketsanya dulu agar nanti apa yang kalian rencanakan sesuai dengan hasilnya. Kemudian yang terakhir, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Tentunya ini perlu dilatih ya. Teknik membucir ya, teknik memahat ya, teknik cor, teknik mencetak dan teknik-teknik yang lain yang kalian harus kuasai. Misalkan teknik membucir, silahkan kalian buat sendiri, nanti Pak Guru tunggu jawabannya dalam undangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jazakumullahu khairan katsiran. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.